saya melihat juga ada Bu Delima ini. Mungkin dari Bu Delima saja, mungkin mewakili Pak Tukot sebagai pengamat. Kami silakan Bu Delima. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Orang itu nggak kok katanya sih. Pak Pur, terima kasih nih. Saya gembira sekali dan dari tadi mengikuti mengenai kemitraan di dalam sawit ini ya, Pak ya, karena kebetulan juga banyak belajar dari suhu kita, Pak Sujai, dan juga guru-guru kita yang lainnya, Pak. Seperti itu. Jadi saya ingin, halo? Ya, terus Ibu. Ya, masih kedengaran ya? Masih jelas. Jadi dan juga mengikuti terus perkembangan terbaru apa yang disampaikan oleh Pak Sahat, bahwa ada kemungkinan penguatan dalam kemitraan ini nanti untuk bukan hanya untuk mensuplai industri oleochemical dan oleofood, tetapi kemungkinan kemitraan ini lebih luas untuk mengisi perkembangan teknologi baru, yaitu biohidrokarbon, kemudian biofuel, dan sebagainya. Nah, kami baru saja tadi, karena kebetulan saya banyak menggeluti kemitraan-kemitraan yang ada di PT Perkebunan Nusantara, barangkali juga harus kita pikirkan. Tadi pagi baru agak intensif saya diskusi dengan kawan-kawan ex-plasma PTPN 2 di Kirom, Pak. Di Kirom, Papua. Ya. Potensial areanya ada sekitar 8.400 nih Pak Sahat. Ini sebagai informasi juga. Kemudian sudah mendapatkan kemarin dengan fasilitasi dan pelatihan dari GPPI, teman-teman kelompok ini sudah mendapatkan yang pertama ada sekitar 200 hektar, dan batch yang kedua akan mendapatkan lagi PSR 400 hektar gitu. Hanya barangkali yang perlu dicermati dalam kemitraan-kemitraan ini adalah pertama legalnya, yang kedua barangkali juga adalah kelembagaannya, Pak Pur ya. Jadi kami membenahi kelembagaan yang sekarang ini petani dalam bentuk koperasi tadi. Nah, kita tahu bahwa penguatan kelembagaan petani ini sangat penting. Jadi saya tentu Pak Pur sangat pengalaman juga bagaimana mengorganisasikan atau penguatan koperasi untuk mereka. Karena begini, kalau semua Pak Sahat juga tentunya di dalam PT Pelelawan Biohidrokarbon Indonesia itu bekerja sama dengan koperasi. Ya Pak ya, dengan koperasi. Tapi yang kami pikirkan ada karena koperasi ini mewakili suara banyak dari para petani, suara yang banyak dari petani. Mungkin ini juga kita juga akan menghadapi satu tantangan tersendiri, Pak Purwadi. Jadi selain dari pengorganisasian kemitraan secara tadi supply chain-nya dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Sujai, barangkali penguatan kelembagaan di tingkat petaninya sendiri ini barangkali menjadi catatan penting dan menjadi topik khusus barangkali yang saya mintakan juga ke BPD PKS Pak Ferian ya, pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan dulu barangkali bagaimana mereka literasi keuangan, bagaimana mereka bisa menjadi anggota koperasi yang baik dan sebagainya, itu perlu mendapat dukungan juga barangkali Pak Purwadi. Itu catatan kami dari pengalaman kecil membina kelembagaan petani yang sudah ada, dan pengalaman di PTPN 6 juga demikian Pak. Jadi sekarang ini kan ex-plasma PTPN itu sudah tidak menjadi plasma PTPN lagi. Mereka berdiri sendiri, tapi mereka tetap perlu pendampingan dan perlu penguatan di dalam
di dalam kelembagaan mereka. Mungkin catatan kami seperti itu, Pak. Jadi pembinaan kelembagaan petaninya sendiri itu untuk kemitraan ini sangat penting, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Delima.